Dan jangan ditunda atau ditahan kasih sayang, cinta, pemberian dan pengorbanan. Ini poin 17 penting. Sering memberikan hadiah Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Ada orang begini rumah tangga, saya nggak mau terlalu cinta sama pasangan saya. Kalau saya cinta sekali, nanti kalau dia mati, nanti kalau cerai, nanti kalau begini. Nanti, itu nanti urusan nanti. Sekarang, dialah suamiku, inilah istriku. Lampiaskan semuanya pada dia. Semuanya. Apa saja. Cinta, kebutuhan, kasih sayang. Itu kata-kata yang berhubungan dengan romantis, habisin semua. Keluarin semuanya. Sentuhan, pakai semua cara. Sama pasangan, lampiaskan semua. Jangan diredam, nggak boleh redam. Yang itu. Aisyah radhiyallahu anha, itu kalau Nabi SAW datang, beliau menghempaskan rambutnya, gitu kan? Kemudian meletakkan padanya wangi-wangian. Dan sering kali Aisyah duduk di atas paha Nabi SAW. Begitu datang, lakukan itu. Baru ngobrol, gitu kan? Baru ngobrol. Banyak perempuan menganggap ini kaku, ini nggak usah. Apalah ya, kayaknya tidak patut, nggak bisa. Nggak ada istilah tidak patut. Kalau sama suami istri berbeda. Ingat, satu-satunya yang boleh memandikan jenazah kita kalau kita meninggal hanya pasangan. Orang tua kita nggak boleh. Laki-laki dan perempuan, anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, kalau umurnya sudah 7 tahun, namanya sinnu rushd. Umur yang bisa membedakan jenis kelamin. Kalau sudah 7 tahun anak laki-laki kita, maka ibu-ibu nggak boleh lagi lihat dia telanjang mandi. 7 tahun, belum balik. Bapak-bapak, anak perempuannya sudah 7 tahun, nggak boleh lagi dimandikan. Sudah sinnu rushd. Sebagian ulama mengatakan 10 tahun maksimal. Jadi belum balik pun sudah tidak boleh. Semenjak itu sudah nggak boleh. Dan mahram kita, mahram anak kita atau ibu kita atau ayah kita, mahram hanya boleh lihat leher ke atas, siku ke bawah, dan lutut ke bawah. Paha sampai di dada nggak boleh dilihat nih. Yang boleh lihat hanya pasangan hidup kita, suami istri. Sampai jenazah pun kalau mandi, ibu saya mati, saya nggak boleh mandiin. Sama perempuan boleh atau suaminya yang boleh. Saking pentingnya nggak boleh lihat aurat nih. Berarti kita balik sekarang pemahamannya, kalau sama suami istri nggak boleh ada batas, nggak boleh ada batas. Lampiaskan semua. Saya bilang tadi, semua kosakata yang bagus keluarin. Semua yang bisa menggoda lawan jenis pakai di pasangan kita. Semua minyak wangi, semua pakaian, semua bahasa, semua retorika, bahasa badan lah, ya, semua dipakai. Harus dilampiaskan di pasangannya. Ini penting sekali. Nabi SAW pernah mandi berdua dengan Aisyah dalam sebuah bak. Sampai kata Aisyah, saya pernah mandi bersama Nabi SAW. Tidak ada dalam sebuah bak wadah air, tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi kecuali air itu saja. Jadi Nabi SAW sangat romantis, memang menggunakan itu. Kosakata Aisyah radhiyallahu anha itu adalah orangnya kulitnya putih, saking putihnya pipinya kemerah-merahan. Bahasa Arabnya untuk perempuan kalau warna merah, hamra. Tapi dalam bahasa Arab ada namanya ismut tasghir, mengecilkan sesuatu dalam bahasa, tanda sayang. Maka hamra diganti jadi humaira, diganti Aisyah, dipanggil lebih sayang lagi. Habisin semua kata-kata itu. Itu penting sekali untuk bisa digunakan dalam rumah tangga kita. Saya bilang di sini, cintai pasanganmu setulus hati karena Allah. Jangan ditunda, ditahan kasih sayang, cinta, pemberian dan pengorbanan. Dari hari pertama akad nikah sudah mulai kita berikan semuanya. Ini pasangan saya, inilah tempat saya untuk melampiaskan, untuk membentuk karakter, untuk nanti menjadi ayah anak-anak saya atau ibu ayah saya dan seterusnya. Ini semua penting sekali. Termasuk dalam masalah biologis. Ini penting sekali, lampiaskan semuanya. Sabda Nabi pekah sekali. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian berada di antara dua paha istrinya, maka dia sebaiknya berijtihad. Puaskan pasangannya. Gitu kan. Dia pun suruh cari puasan. Maka ini penting sekali untuk membangun rumah tangga itu. Poin ke-18, kontrol pergaulanmu. 99,9%. Teman-teman sekalian, rumah tangga rusak karena pergaulan.
penyebab utamanya ini. Ibu-ibu banyak teman sama temannya ini suaminya lebih kaya. Ditarik dari retorika kehidupan itu di dalam sini. Suami kita cuma mampu memang belinya begini. Ranjang yang bisa dibeli 5 juta, yang sana beli ranjang 150 juta, nggak bisa ketemu. Kalau tarik itu ke sini bakal kacau semua, gitu kan? Si laki-laki lihat istri temannya selalu berpenampilan seperti A atau B atau C. Istrinya tidak seperti itu. Dia mau tarik itu ke sini, susah, nggak bisa. Mungkin fisiknya pasangan kita seperti ini. Makanya ada namanya gudul basar, turunkan pandangan. Perempuan disuruh pakai hijab. Semua itu tujuannya untuk itu. Untuk meredam supaya orang jangan cemburu. Kontrol ini teman-teman sekalian. Jangan pernah masukkan orang ketiga atau pola hidup atau pergaulan dalam rumah tangga kita. Tidak bisa. Ada orang subhanallah, ada banyak perempuan saya temukan begitu kasus ibu-ibu. Semua yang dia hadapin suaminya pemikirannya temannya. Sampai pernah terjadi perceraian. Ini dia masih cinta sama suaminya. Suaminya cinta sama dia. Ribut sedikit, dia akhirnya konsultasi sama temannya. Masih gadis tua, nggak menikah. Orang ini nggak ada pengalaman rumah tangga. Diajak musyawarah sama dia. Kesimpulan terakhir, suruh cerai. Kok juga bisa hidup kok kayak saya tidak ada suami tapi saya bahagia. Saya bisa kerja, saya bisa begini. Ajukan perceraian, subhanallah. Gara-gara pergaulan tuh, bahaya sekali. Berapa banyak laki-laki begitu? Ceraikan istrinya. Kadang-kadang bapak-bapak kalau lagi kumpul sama teman-teman, jangan terpengaruh dengan perkataan itu. Nih, yang pulang duluan nih berarti takut sama istrinya nih. Kuat-kuatan nunggu di situ sampai jam 12 sampai jam 1. Ngapain? Untuk apa? Pulang lebih enak sama istri, ngobrol, bisa bercumbuan, bisa makan sama-sama. Ngapain dulu sama teman-teman habisin waktu tuh? Tapi ini pergaulan, bahayanya di situ. Dia akhirnya dipancing-pancing untuk itu. Gitu kan? Ini baru habis antar istri ke rumah sakit. Wah, suami yang tidak punya wibawa. Loh, kok bisa? Istri sakit. Utsman bin Affan itu tidak ikut berperang loh di perang Badar. Kenapa? Karena istrinya Ruqayyah sedang sakit. Anak Rasulullah SAW sampai Nabi bilang, jangan kau ikut Utsman, urus istrimu. Disuruh istrinya urus. Betul anak Nabi SAW, tapi tidak dianggap aib. Tidak jadi jihad gara-gara istrinya sakit. Bukan aib itu. Kenapa harus kita merasa malu dengan mengantar istri, dengan menemani dan seterusnya? Kenapa harus merasa malu karena seorang istri tunduk sama suaminya? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha berkata, saya sangat bakti dengan Zubair, suaminya. Sampai saya menyiapkan makanannya, minumannya, pakaiannya, air yang dia pakai, yang saya bawa dari jarak jauh, dari sumur. Zaman sekarang sudah tinggal buka keran selesai. Dulu Asma binti Abi Bakar ini memikul dengan punggungnya, bawa air untuk suaminya mandi. Dan saya mengurus anak-anaknya serta menggantikan sepatu kudanya. Jadi sangat luar biasa itu. Dan mereka tidak merasa aib dengan itu. Karena dia kejar ridhonya Allah di sini. Bagaimana memaksimalkan pasangan dalam masalah ini? Jadi kontrol pergaulan. Ingat, kata Nabi SAW, Al-mar'u adini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Hati-hati teman-teman sekalian. Kita bergaul dengan pengangguran, kita jadi pengangguran. Kita bergaul dengan pemabuk, kita jadi pemabuk. Saya kasih contoh gini. Kalau saya bergaul dengan 10 orang perokok, saya tidak merokok. Hari pertama, hari kedua, kita akan terbiasa minimal dengan baunya. Seminggu mereka akan bilang coba aja sebatang. Sebulan kita akan merokok bersama mereka. Setahun bisa jual rokok. Gitu. Kita balik sekarang. Saya punya 10 orang teman penghafal Al-Quran. Saya nggak bisa ngaji. Bodoh sekali huruf hijaiyah pun tidak tahu. Hari pertama, hari kedua saya malu. Seminggu kemudian boleh belajar huruf hijaiyah. Sebulan kemudian bisa ngaji. Setahun kemudian bisa hafal Quran bersama mereka. Hati-hati pergaulan. Bergaul sama orang rusak, rusak kita. Bergaul dengan orang baik, maka baik kita.